Jadi kenapa berbeda? Tentu saja pasti nanti kalau kalian pernah baca ada yang namanya adaptasi fisiologi. Jadi yang biasanya mungkin aktivitasnya ringan, terus tiba-tiba karena aktivitas fisik dia meningkat seperti itu. Nah, karena ada perubahan fisiologi ini, pastinya nanti nutrisi juga akan berubah kebutuhannya. Kalau terkait dengan nutrisi, teman-teman sudah tahu apa terkait nutrisi? Kalau saya sebut nutrisi, yang di pikiran kalian apa? Protein, karbohidrat, mineral, serat, elektrolit, karbohidrat, apa lagi? Oke, kalau kita bahas dari yang sudah disampaikan tadi ada protein, ada karbohidrat. Biasanya kalau di dunia gizi kita sebutnya sebagai zat gizi makro. Jadi ada karbohidrat, lemak, dan protein. Kenapa dia disebut makro? Ada dua alasan. Yang pertama memang ukurannya besar, dan yang kedua dia menghasilkan energi. Karbohidrat sama protein itu tiap gramnya bisa menghasilkan 4 kilokalori atau 4 kalori. Kalau lemak bisa menghasilkan 9 kilokalori. Nah, kalau misalnya tadi juga ada yang menyampaikan vitamin, mineral, elektrolit itu biasanya masuk ke zat gizi mikro. Khususnya vitamin dan mineral masuk ke zat gizi mikro. Kalau elektrolit itu dia bagian dari cairan. Jadi yang disebutkan tadi sudah benar terkait dengan zat-zat gizi, cuman pengelompokannya aja. Ada zat gizi makro, ada zat gizi mikro, dan juga ada cairan. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan prinsip bioenergetik. Sebelumnya pernah mendengar kata bioenergetik? Kalau biologi? Nah, biologi artinya apa? Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, bioenergetik, bionya itu adalah hidup. Jadi dia sama-sama ilmu atau studi tentang bagaimana tubuh menghasilkan, menyimpan, dan menggunakan energi untuk aktivitas fisik. Jadi bagaimana tubuh tadi ada 3 poin ya di sini: menghasilkan, menyimpan, dan menggunakan. Nah, kalau sekarang pertanyaan selanjutnya, energi dalam tubuh itu bentuknya apa sih? Apakah bentuknya karbohidrat tadi? Ada yang bilang ADP atau ATP? ADP. Ada lagi mungkin? Video. Ya. Jadi sebenarnya bentuk energi itu banyak, tapi yang paling sering digunakan adalah dalam bentuk ATP atau adenosine. Nah, sebenarnya dari ATP ini yang punya energi tinggi itu adalah yang bagian P-nya. Jadi kalau nanti ketemu yang namanya ADP ini bisa didaur ulang sehingga dia bisa menghasilkan ATP lagi. Nah, karena bioenergetik ini ada 3 poin: menghasilkan, menyimpan, dan menggunakan, sehingga nanti kita bermainnya adalah di sekitar sini. Bagaimana tubuh menghasilkan energi? Berarti dari sumber energinya berupa bahan bakarnya. Yang tadi saya sebutkan ada apa aja? Karbohidrat, lemak, protein. Dan ketiga zat makro ini nanti akan diproses. Nah, prosesnya ini nanti ada sistem ATP PC, ada sistem anaerob, dan juga ada sistem aerob. Ini menyimpan setelah dia sumber energinya kemudian disimpan, kemudian digunakan. Nah, penggunaannya untuk apa? Kalau kita bahasnya terkait kedokteran olahraga, dan penggunaan yang paling besar adalah untuk kontraksi otot. Nah, kalau misalnya dari sini, apakah ATP itu hanya untuk kontraksi otot? Tidak, untuk bergerak, untuk bernafas, untuk misalnya menjalankan metabolisme itu juga butuh ATP. Cuman karena kita bahasnya untuk kedokteran olahraga, jadi fokusnya ATP-nya yang digunakan untuk kontraksi otot. Ini ya, jadi bisa untuk bergerak, proses kimiawi, dan juga lain-lain. Ada yang tahu ATP dihasilkan di organel sel apa? Mitokondria. Jadi nanti kalau misalnya ada adaptasi fisiologis karena aktivitas fisik atau karena latihan, maka juga ada perubahan fungsi dari mitokondria.
habis. Tapi karena tubuh kita selalu mengalami proses kimiawi, jadi ATP itu dia langsung gitu loh. Setelah dia dipakai, dia diproduksi. Tapi di sini poin pentingnya, tubuh itu nggak nyimpan ATP. Yang disimpan adalah tadi ini sumber-sumber energi atau bahan bakarnya. Jadi ATP itu biasanya habis kalau misalnya sekitar 1-2 detik atau maksimal 10 detik misalnya seperti itu. Nah, ATP habis, dia harus dibikin lagi. Nah, yang disimpan itu bukan ATP-nya tapi adalah yang bikin ATP tadi. Ada 3 tadi, apa aja? Karbohidrat, lemak, sama protein. Nah, kalau kita bahas lagi misalnya karbohidrat dia disimpannya di mana? Atau dalam bentuk apa? Glikogen. Dalam bentuk glikogen. Glikogen disimpan di mana? Ada di otot, badan, hati, ada. Karena tadi kalau misalnya kita bahas kedokteran olahraga untuk kontraksi otot, biasanya yang paling banyak digunakan adalah cadangan glikogen yang ada di otot. Kemudian karbohidrat, lemak. Kalau lemak dia disimpannya biasanya dalam bentuk trigliserida, di mana di jaringan adiposa atau di otot. Jadi ATP-nya kalau misalnya dia habis gitu ya, langsung glikogen di otot dipecah, atau glikogen di hati dia juga langsung dipecah untuk menghasilkan ATP. Kalau protein, di sini saya tuliskan protein itu dia cadangan minor. Ada yang tahu maksudnya? Jika karbohidrat nggak ada, Maksudnya digunakan saat kondisi ekstrim. Apa kira-kira maksud dari tulisan saya ini? Kenapa mas? Digunakan untuk olahraga intensitas tinggi. Oke, ada lagi mungkin? jika cadang Fasting. Puasa. Kalian sudah pernah dapat perkuliahan terkait ini nggak? Apa namanya produksi energi? Kan biasanya utamanya atau ATP, utamanya kan Glikogen. dari karbohidrat lewat proses Glikol- glikolisis ya kan glikolisis. Glikogen. Nah kalau misalnya karbohidratnya sudah habis, baru kita akan pakai Lemak. lemak atau Protein. Testing. melalui proses apa? Gluconeogenesis. Gluconeogenesis. Berarti sudah terpapar itu ya. Nah, kenapa di sini saya tuliskan kalau protein itu dia cadangan minor? Dipakai kalau sudah tidak ada glikogennya sudah habis. Ya, ini kan misalnya nih posisinya tadi glikogennya udah habis. Jadi kita akan melakukan apa tadi? Gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu pembentukan. Gliko. Yang dari lemak sama dari protein. Nah, kira-kira yang lebih utama dibikinnya itu dari lemak atau dari protein? Lemak. Kenapa nggak dari protein? Protein. Karena masih ada lemak. Sebenarnya kan kalau kita lihat kalau misalnya dia utamanya dari karbohidrat, lemak sama protein kan posisinya harusnya sama kan? Nah, tapi tubuh akan lebih memilih lemak. Kenapa kira-kira? Lemak. Apa? ATP yang dihasilkan lebih besar. Oke, selain itu, jadi selain karena tadi 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori ya. Ada lagi? Jadi biasanya protein itu dia fungsinya adalah untuk pembentukan otot. Kalau sampai protein dipakai sebagai sumber energi, maka nanti dia fungsinya yang di otot akan terganggu. Sementara kita kalau Masalah. misalnya mainnya di kedokteran olahraga kan tadi untuk kontraksi otot. Jadi di sini disampaikan cadangan minor. Kenapa? Ya karena kalau bisa jangan pakai protein, pakainya lemak gitu. Makanya nanti kalau kita bahas periodisasi latihan, kalau bisa di awal itu nanti kita akan usahakan dietnya tinggi lemak tapi lemak yang baik, biar gak pakai protein. Jadi kalau bisa nanti sumbernya kalau nggak dari karbohidrat juga dari lemak. Bisa dari protein tapi ini udah benar-benar ekstrim. Udah nanti akan mengganggu fisiologi banget kalau misalnya kita ambil dari protein. Malah bisa menurunkan performa atlet.
disimpan dalam tubuh adalah bahan bakar energinya, yaitu zat gizi makro tadi, karbohidrat, lemak dan juga protein. Nah, karbohidrat, lemak dan protein ini pada saat olahraga atau aktivitas fisik dia akan langsung dibakar atau dibentuk menjadi ATP. Caranya bagaimana? Nah, caranya tergantung dari sistem energi yang digunakan. Sistem energinya sesuai dengan intensitas sama durasi seperti yang tadi disampaikan. Oke, jadi ada olahraga, misalnya ini ada sistem fosfagen, dia durasinya itu pemakaian ATP-nya itu sekitar 0 sampai 10 detik atau cepat ya. Biasanya cara olahraganya seperti sprint, lari 100 meter, kemudian angkat beban atau lompat. Nah, kalau seperti ini ATP diproses dari mana? Nah, kalau dari gambar ini ada yang bisa menarasikan gambar ini? Gambar yang ini ada PCR, ada ADP, sama ATP. Laktat. Boleh angkat tangan yang bisa membaca gambar ini? Ada yang tahu kepanjangan dari ATP? Adenosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat itu dia bisa dibentuk dari ADP, adenosin trifosfat kalau ketemu dia senyawa fosfat. Jadi kalau ada ADP plus PI dia bisa langsung diubah menjadi ATP. Atau si ADP plus PI ini tadi ketemu sama fosfokreatinin, akhirnya dia akan membentuk ATP. Nah, ATP yang dibentuk dari ADP plus PI atau ADP plus PI plus PCR itu kita sebut dengan dalam sistem fosfagen. ATP yang dihasilkan di sini dia biasanya untuk olahraga yang durasinya pendek, kemudian intensitasnya sangat tinggi. Kemudian kita ke sistem yang kedua, ada sistem glikolitik atau anaerob. Di sini anaerob itu durasinya sekitar 10 detik sampai 2 menit ya. Jadi antara sedang. Kemudian proses konversinya dari glikogen atau cadangan karbohidrat tadi ya akan diubah menjadi glukosa nanti akan menghasilkan pirufat. Nah, pirufat ini dia akan menghasilkan ATP. Tapi yang perlu digarisbawahi pada proses di sini, piruvatnya itu juga bisa diubah menjadi laktat atau juga bisa menghasilkan produk sampingan laktat. Nah, sebelumnya laktat ini dianggap sebagai produk sampingan aja. Tapi sekarang diketahui bahwa laktat ini ternyata juga bisa menghasilkan atau membentuk ATP. Jadi ATP yang dihasilkan dari pirufat atau laktat itu masuknya ke sistem glikolitik. Sistem glikolitik ini biasanya contoh olahraganya adalah lari 400, lari 200. Jadi durasinya udah agak lama, tapi nggak yang lama banget. Jadi durasinya lama. Kalau yang ini kan lari yang 100 ya, jadi dia lebih cepat. Kalau yang ini 200 atau 400 atau latihan dengan intensitas yang tinggi. Nah, kalau kita mau cari durasi yang panjang, kalau yang ini dia durasinya panjang, kemudian intensitasnya rendah ke sedang. Kita lihat di sini kalau misalnya membuat ATP berarti dia mempengaruhi dulu fungsi mitokondria. Jadi tadi ada karbohidrat, simpanannya berupa glikogen yang akan diubah menjadi glukosa. Lemak tadi simpanannya adalah trigliserid yang akan diubah menjadi asam lemak.
Nah, dia akan diproses di dalam mitokondria sehingga nanti akan menghasilkan ATP. Kalau yang proses ini disebut dengan sistem oksidatif atau sistem anaerob, biasanya cocoknya untuk olahraga yang durasinya panjang. Misalnya half marathon atau bersepeda atau renang. Jadi ATP tadi kalau kita bahas bioenergetik kan menggunakan sama menghasilkan ATP. Nah, ATP itu dihasilkan ya disesuaikan sama durasi dan juga intensitas. Intensitasnya kalau kita baca ya, ini intensitasnya mulai dari sangat tinggi ke rendah. Kalau durasinya ini durasi pendek ke durasi panjang. Oke, jadi sistem energi tadi ada berapa? 3. Ada 3. Bisa kita ulang 3 itu apa aja? Fosfagen, oksidatif dan juga glikolitik. Kalau misalnya ATP dihasilkan dari glikogen yang dia menghasilkan pirufat dan juga laktat, kemudian pirufat ini diubah menjadi ATP, berarti dia masuk sistem yang mana? Glikolitik. Kemudian kalau misalnya ATP ini dia dihasilkan dari ADP plus fosfat, dia masuk kemana? Fosfagen. Kalau ATP dia dihasilkan melalui peningkatan fungsi atau ya fungsinya mitokondria, berarti dia masuk kemana? Oke. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan prinsip bioenergetik, di mana kita mempelajari bagaimana tubuh menghasilkan, menyimpan dan menggunakan energi untuk aktivitas fisik. Kita akan pindah ke metabolisme olahraga. Nah, kalau dari tulisan yang saya tuliskan di sini, ada yang bisa menjelaskan kira-kira metabolisme olahraga ini arahnya kemana? Kalau bioenergetik kan tadi kita bahas bagaimana tubuh menghasilkan, menyimpan dan menggunakan energi, menghasilkan, menyimpan dan menggunakan energi khususnya si ATP. Nah, kalau metabolisme olahraga, kira-kira kita arahnya kemana? Merubah ATP. Yang lain mungkin? Aerob. Kalau di bioenergetik tadi, bagaimana kita menghasilkan energi atau ATP? Melalui apa? Fosfat. Ya, melalui nutrisi lewat yang 3 sistem energi tadi. Jadi kan menghasilkan tadi dari 3 sistem energi. Menyimpan, apakah tubuh kita menyimpan energi? Ada yang jawab menyimpan dalam bentuk glikogen, kemudian trigliserid gitu ya. Yang lain, apakah tubuh kita menyimpan energi? Iya. Tubuh kita menyimpan energi atau menyimpan bahan bakar untuk menghasilkan energi? Oke, jadi kalau di sini ada menyimpan ini arahnya lebih ke menyimpan bahan bakar untuk menghasilkan energi. Bahan bakarnya tadi ada apa? Karbohidrat, lemak dan protein. Nah, dari proses penyimpanan inilah nanti yang akan kita bahas saat metabolisme olahraga. Karena apa? Karena nanti misalnya olahraganya seperti ini, maka yang harus dibakar, bahan bakarnya yang harus dipakai adalah karbohidrat. Misalnya seperti itu. Jadi di metabolisme olahraga kita membahas terkait pemilihan penggunaan bahan bakar untuk menghasilkan energi. Jadi kalau misalnya dari sini, apakah metabolisme olahraga itu bagian dari bioenergetik? Atau sebaliknya, bioenergetik adalah bagian dari metabolisme olahraga? Oke, kita ulang lagi pelan-pelan. Kalau di bioenergetik kita tadi bahas bagaimana tubuh menghasilkan, menyimpan, sama menggunakan. Kalau menggunakan tadi arahnya untuk kontraksi otot ya. Jadi menghasilkan energi. Tadi caranya bagaimana? Pakai 3 sinyal energi tadi. Kemudian menyimpan
menyimpan. Apakah yang disimpan energinya? Bahan bakar. Bahan bakarnya. Kemudian kalau menggunakan, ini yang digunakan untuk kontraksi otot. Nah, sekarang di metabolisme olahraga dia hanya di sini pemilihan penggunaan bahan bakar. Nah, jadi kira-kira apakah metabolisme olahraga itu bagian dari bioenergetik atau sebaliknya bioenergetik adalah bagian dari metabolisme olahraga? Metabolisme bagian dari bioenergetik. Yang lebih besar yang mana? Bioenergetik. Atau metabolisme olahraga? Bioenergetik. Bioenergetik. Karena kalau misalnya di sini berarti kalau kita balik ke sini ya. Nah, kita mainnya di sini metabolisme olahraga. Sedangkan bioenergetik itu semuanya. Metabolisme olahraga sendiri merupakan proses perubahan energi. Di sini saya tulis tekannya bukan ATP ya, karena sebagian besar energi memang dalam bentuk ATP, tapi energi itu nggak hanya dari ATP aja. Proses perubahan energi khususnya ATP dalam tubuh selama aktivitas fisik yang tercermin dalam pemilihan dan penggunaan bahan bakar untuk menghasilkan energi sesuai aktivitas. Nah, di bagian metabolisme olahraga kita fokusnya di sini proses perubahan energi. Ini lebih ke tadi misalnya proses 3 sistem tadi, kemudian pemilihan bahan bakarnya, penggunaan bahan bakarnya, sama bagaimana memproduksi energinya. Nah, fokus paling besar pada metabolisme olahraga adalah ini pemilihan bahan bakarnya. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Ini Niko ya, diubah, sorry. Jadi karbohidrat tadi sudah disampaikan, dia diubahnya dari apa? Glikogen. Oh sorry, ini maksudnya adalah karbohidrat, dia kan disimpannya dalam glukosa atau glikogen, sehingga ATP itu dia diubah dari glukosa atau glikogen. Kalau lemak, misalnya kita mau ambil ATP dari lemak, dia ATP-nya itu diubah dari asam lemak tadi. Jadi disimpannya dalam bentuk trigliserida. Trigliserida ini akan diubah menjadi asam lemak. Nanti asam lemak akan menghasilkan ATP. Kalau protein dia ATP-nya dihasilkan dari perubahan asam amino. Oke, karbohidrat sendiri dia cepat menghasilkan ATP. Kalau lemak dia lebih lambat menghasilkan ATP. Nah, kalau misalnya kita lihat pernyataan seperti ini, karbohidrat dia lebih cepat menghasilkan ATP, lemak dia lebih lambat menghasilkan ATP. Sorry ya Siko ya, lebih lambat menghasilkan ATP. Apakah kira-kira energi atau ATP yang dari lemak itu energi yang kurang baik? Karena kan tadi tulisannya di sini dia lebih lambat ya. Apakah seperti itu? Siap. Tidak, kalau misalnya tunggu diminta untuk memilih, mending atau kalian deh diminta memilih, mending kalian bikin energinya atau ATP-nya dari karbohidrat atau dari lemak. Lemak. Bener tadi kayaknya ada yang jawab tergantung aktivitas ya. Ya, tergantung aktivitas. Jadi kalau misalnya aktivitasnya kita balik lagi tadi misalnya durasinya cepat, ya udah kita pakainya karbohidrat. Tapi kalau durasinya lama berarti ya udah kita pakainya lemak. Jadi kayak misalnya nih kalian mau kuliahnya sampai lama gitu ya. Berarti mending kalian sarapan tinggi karbohidrat atau tinggi lemak? Karbohidrat. Karbo. Kalau misalnya nih langsung kuliahnya kan langsung ya, misalnya jam 7 sampai 12 nggak ada istirahatnya. Jadi mending sarapan mana? Karbohidrat atau lemak? Karbo. Kalau sarapan karbohidrat arahnya di sini, berarti kan energinya dapat nih dihasilkan. Tapi dia juga cepat habis. Akhirnya mungkin nanti jam 9 atau jam 10 karena tadi kan contohnya kuliah sampai jam 12 ya. Kalian udah lemas, udah nggak konsen, dosennya ngomong apa, kalian tulisnya apa, misalnya seperti itu. Karbo. Tapi balik lagi, kalau misalnya tinggi lemak, nah di sini lebih lambat menghasilkan ATP. Berarti di awal-awal justru kalian akan lemas, ngantuk seperti itu. Makanya mungkin kalian pernah dengar nggak kalau sarapan nasi goreng itu nanti ngantuk. Nah, nasi goreng kan katanya tinggi lemak kan, karena itu bisa jadi di sini. Sebenarnya ada ilmiahnya juga sih yang kalimat seperti itu. Tapi ya nggak sedetail itu. Jadi kalau misalnya kita sarapannya tinggi lemak, bisa jadi karena proses pembentukan ATP-nya lama. Jadi awal-awal itu pasti kita akan lemes, ngantuk, biasanya seperti itu.
Sebaliknya kalau minumannya, sarapannya tinggi karbohidrat, misalnya kalian sudah makan yang manis-manis, minumannya masih yang manis-manis, itu kan tinggi banget karbohidratnya. Maka nanti kemungkinan di awal-awal itu kalian akan seger, tapi nanti mungkin jam 9 ke atas sudah mulai kurang konsentrasi, glukosanya sudah habis. Nah kalau protein di sini meskipun tadi protein minor ya jarang dipakai, tapi tetap saya tuliskan. Jadi protein itu memang bisa produksi ATP, tapi dia lambat dan juga terbatas. Karena proteinnya sendiri dia akan dibagi mana yang fungsinya untuk otot, mana yang untuk menghasilkan energi. Kapan ATP dari karbohidrat digunakan? Dia digunakan saat butuh energi cepat. Contohnya ya olahraga yang durasinya cepat tadi. Kalau yang ini dipakai saat kebutuhan energi stabil dan lama. Jadi yang durasinya lama. Contohnya misalnya berenang atau sepak bola. Nah itu bisa pakai yang sumber lemak. Kemudian kalau protein dia digunakan saat energi utama tidak tersedia. Jadi udah benar-benar gak ada karbohidrat, gak ada lemak, baru dia akan bikin ATP dari protein. Ini untuk aktivitas fisik. Kalau karbohidrat biasanya aktivitas fisik dengan intensitas tinggi. Kalau lemak aktivitas fisik dengan intensitas rendah. Sama kalau protein ini dia tidak dominan biasanya karena memang jarang dipakai. Nah, paling dominan itu penggunaan karbohidrat. Di sini disampaikan bahwa dominan ATP digunakan pada awal aktivitas. Nah nanti kalau glikogennya sudah mulai berkurang, baru mulai menggunakan lemak. Kalian pernah dengar nggak kalau misalnya kalian olahraga, atau kita ambil contoh misalnya jalan kaki aja ya, jangan yang lari. Jalan kaki itu kalau misalnya minimalnya itu 30 menit. Pernah dengar nggak? Kenapa minimalnya 30 menit? Atau misalnya kita fokuskan olahraganya yang untuk penurunan berat badan misalnya. Jadi biasanya 30 menit awal saat kita beraktivitas itu tuh yang dipakai adalah karbohidrat. Jadi kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan misalnya, berarti kan harapannya yang diturunkan itu berat lemaknya ya. Nah itu berarti kita olahraganya harus minimal 30 menit. Jadi misalnya kalian mau olahraga, bisa kalian 30 menit awal itu kalian jalan kaki. Nanti setelahnya mungkin 15 menit kalian lari atau jalan cepat, setelahnya baru jalan lagi. Nah kalau seperti itu kemungkinan lemaknya juga ikut terbakar. Kalau untuk penurunan berat badan ya. Kalau misalnya yang lain misalnya untuk ya udah lomba aja, atau misalnya ya udah untuk kesenangan aja itu bebas. Tapi biasanya 30 menit awal itu yang dipakai adalah karbohidrat atau cadangan dari glikogennya tadi. Lemak baru di otak-atik kalau kita sudah 30 menit melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Oke, ini detailnya aja. Jadi di metabolisme olahraga, karena tadi kita fokusnya di pemilihan bahan bakar, maka kita akan dihadapkan dengan kalimat misalnya di sini glikogen. Glikogen itu apa? Glikogen ini adalah penyimpanan glukosa ya. Jadi dia menyediakan energi cepat. Kemudian jika habis glikogennya, maka energi menurun drastis dan akan muncul kelelahan. Nah, tapi kalau misalnya glikogen ini menurun, kita bisa langsung pakai cadangan yang dari lemak tadi. Nah, yang dari lemak tadi itu kita kalau misalnya pakai, nah di sini. Jadi lemak itu kita misalnya di sini ya, berarti lihatnya kan dari sistem oksidatif. Nah ini yang tadi sempat saya bahas. Ternyata selain dari glikogen ada laktat juga. Laktat ini ternyata selain dia bahan sisa dalam tanda kutip karena dia dihasilkan dari pirufat ya. Jadi saat intensitas tinggi pirufat itu akan diubah menjadi laktat. Dulu tuh laktat dianggap kayak bahan tidak terpakai, tidak digunakan. Tapi ternyata laktat ini bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tapi ada caranya. Caranya bagaimana? Laktat ini diusahakan bisa masuk ke otot, kemudian ke jantung atau mitokondria. Kemudian otot lain ini maksudnya gini. Jadi laktatnya misalnya dihasilkan di otot A. Nah, dia dibawa ke otot B. Nah, di otot B ini laktat akan diubah lagi menjadi pirufat. Nah, kalau dari pirufat dia nanti bisa menghasilkan ATP.
proses piruvat menghasilkan ATP berarti dia masuk sistem energi yang mana? Aerob, anaerob, glikolisis, oksidasi, fosfagen, Nah, kalau dia cuma sampai menghasilkan laktat aja sampai di sini, kalau jadi piruvat kemudian jadi ATP dia masuknya ke anaerob. Nah, kalau yang tadi kasusnya adalah dia kan jadi laktat. Laktat yang ini dia dibawa ke otot yang lain atau ke jantung. Nah, dari otot yang lain ini nanti dia akan masuknya ke sini sehingga akan dihasilkan si ATP-nya. Jadi kalau misalnya sampai menghasilkan jadi kalau sampai dia menghasilkan laktat, berarti dia di sini masih anaerob. Kalau dia sudah dibawa ke sini, ke otot lain, ke jantung dan juga mitokondria, dia masuk ke sistem aerobnya. Jadi setelah masuk ke sistem aerob baru menghasilkan ATP. Kalau dia mau masuk ke sistem aerob, dia harus diubah lagi menjadi piruvat. Jadi kalau laktat aja masuknya ke anaerob, tapi kalau udah diubah lagi menjadi piruvat, kemudian dia baru bisa masuk ke sistem aerob. Jadi ternyata laktat ini dia bisa menjadi sumber energi alternatif, syaratnya dia dibawa ke tempat lain, bukan di tempat produksinya. Karena di tempat lain ternyata laktat ini bisa diubah menjadi piruvat. Kalau di sini disampaikan saat intensitas tinggi, piruvat diubah menjadi laktat, sehingga dalam metabolisme olahraga pasti terjadi yang namanya laktat ini naik. Tapi jangan khawatir, laktat naik ini justru merupakan adaptasi dari proses latihan. Adaptasi latihan sendiri merupakan perubahan kemampuan tubuh dalam memilih dan menggunakan bahan bakar untuk menghasilkan ATP secara lebih efisien. Biasanya kalau orang nggak pernah aktivitas fisik atau olahraga ya, atau kita sebutnya dengan tanpa latihan, di sini biasanya ATP itu dihasilkan dari karbohidrat. Sementara tadi kita tahu kalau karbohidrat itu energinya bisa cepat habis. Nah, makanya kalau misalnya kita melakukan latihan dengan rutin atau aktivitas fisik dengan rutin, nanti akan lebih banyak pakai lemak. Nah, kalau lemak yang digunakan sebagai sumber energi, ini dalam kasus aktivitas fisik atau olahraga ya, maka nanti akan lebih hemat energi dan produksi ATP-nya akan lebih efisien. Gitu. Jadi memang biasanya kalau misalnya di sini adaptasi latihan, berarti kan kemungkinan besar kegiatannya tuh latihannya akan diseringkan, gitu kan ya. Jadi kayak misalnya untuk atlet atau misalnya untuk olahraga rekreasi yang mungkin suka jalan-jalan atau lari misalnya atau bersepeda gitu. Nah, itu dia kalau bisa diusahakan ATP-nya atau energinya itu pakai lemak aja biar lebih efisien. Nah, bagaimana si tubuh itu bisa mending kamu pakai lemak aja misalnya seperti itu. Nah, tubuh bisa beradaptasi dengan menggunakan energi dari lemak kalau kita latihannya secara rutin, sehingga tubuh bisa melakukan adaptasi latihan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan bahan bakar tadi ada intensitas, ada durasi, ada status latihan. Status latihan ini tadi ya, dia tanpa latihan atau dengan latihan, atau latihannya sudah berapa lama, itu juga dicatat, sama ketersediaan nutrisi. Kalau misalnya tadi saya bilang dengan latihan kita bisa pakai lemak lebih banyak. Nah, kalau misalnya dietnya rendah lemak, apakah kita bisa memakai lemak untuk sumber energi? Kan tidak bisa. Jadi tetap di sini ketersediaan nutrisi juga menjadi faktor yang mempengaruhi metabolisme olahraga. Oke, sampai sini mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Boleh sebelum kita lanjut ke periodisasi nutrisi olahraga.
kita ulang ya. Tadi kita bahas bioenergetik. Kalau di bioenergetik tadi kita bahas ada 3 proses. Tadi apa aja? Menyimpan, menghasilkan, menyimpan, sama menggunakan. Penggunaan energi dalam kedokteran olahraga kebanyakan untuk apa? Kontraksi otot. Ada kontraksinya ya, kontraksi otot. Kemudian kalau menghasilkan energi tadi menghasilkan energi caranya bagaimana? Ada sistem energi. Kalau menyimpan, apakah tubuh kita menyimpan energi? Menyimpannya menyimpan bahan bakar ya, cadangan bahan bakar, karena bahan bakar ini nanti yang akan diubah menjadi ATP atau energinya. Kemudian di metabolisme olahraga kita bahas apa tadi? Karena yang disimpan adalah bahan bakar, maka di metabolisme olahraga kita adalah memilih bahan bakar mana yang akan diubah menjadi ATP. Kalau misalnya kita butuhnya cepat, berarti kita pakai bahan bakar apa? Karbohidrat. Kalau misalnya butuhnya agak lambat karena misalnya aktivitasnya agak panjang, kita pakai yang mana? Lemak. Kalau misalnya lemak tadi dihasilkannya dari lemak dia disimpan dalam bentuk apa? Trigliserida. Nah, trigliserida ini nanti akan dipecah lagi menjadi asam lemak. Kalau misalnya karbohidrat dia disimpannya di glikogen. Glikogen nanti akan dipecah lagi menjadi glukosa. Kemudian glikogen tadi kan sumber energi utama ya. Kemudian di metabolisme olahraga kita juga bahas terkait dengan laktat. Ada yang masih ingat tadi laktat itu apa? Hasil dari hasil sampingan dari glikolitik atau anaerob. Sebenarnya laktat sendiri merupakan hasil perubahan dari pirufat saat intensitas aktivitasnya tinggi. Nah, laktat ini karena tadi saya sebutkan laktat dihasilkan dari pirufat. Laktat bisa dibalikin lagi menjadi pirufat nggak? Bisa. Caranya gimana? Dipindah ke otot lain atau ke mitokondria atau ke jantung. Nah, kalau sudah dipindah, maka si laktat tadi yang sebelumnya anaerob dia akan berubah menjadi masuk ke aerob sehingga bisa menghasilkan energi. Oke, jadi tadi di metabolisme olahraga juga dibahas terkait ATP dan bagaimana ATP ini dibuat disesuaikan dengan jenis dan durasinya. Nah, selanjutnya selain kita memperhatikan sumber bahan bakar yang dipakai itu apa, kita juga harus memperhatikan pengaturan asupannya. Biar apa? Biar performanya bisa optimal. Nah, kalian pernah dengar periodisasi? Nah, jadi periodisasi secara umum itu biasanya adalah tahapan-tahapan latihan. Jadi dia biasanya ada 3 siklus, ada macro cycle, ada mesocycle, sama micro cycle. Jadi periodisasi ini sudah memang sudah istilah umum kalau kita bahas kedokteran olahraga. Atau mungkin kalian pernah dengar yang ini, sebelum olahraga, saat olahraga, sama setelah olahraga. Nah, itu juga ada yang menyampaikan kalau itu periodisasi. Nah, periodisasi nutrisi sendiri itu sebenarnya adalah penata laksanaan gizi selama masa periodisasi latihan. Jadi dia akan menyesuaikan dengan periodisasinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentu saja untuk mendukung latihan fisik pada atlet. Nah, ini adalah piramida periodisasi nutrisi olahraga. Siklusnya sama, ada 3, ada siklus makro, ada siklus meso, sama ada siklus mikro. Nah, biasanya kalau misalnya kita mempersiapkan atlet untuk misalnya berprestasi, misalnya seperti itu ya, kan persiapannya itu lama ya. Biasanya nggak mungkin 1 bulan, 2 bulan gitu kan, biasanya minimal 3 bulan. Nah, pas masa persiapan itu kita masuknya di siklus makro, siklus yang paling atas. Jadi siklus makro ini biasanya dia diterapkan bisa sampai
setahun sebelum pertandingannya gitu. Atau misalnya mau mempersiapkan nih, oh nanti aku pengen tubuhku bisa beradaptasi dengan latihan, maka kan kita akan mempersiapkan sebelum sampai benar-benar tubuhnya beradaptasi. Nah itu kita maksudnya ke siklus makro. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan atlet melalui mengurangi stres oksidatif, karena di sini ada radikal bebas ya. Kemudian ada pengaturan asupan lemak. Nah di sini ada kata efisiensi metabolisme. Ada yang tahu maksud kalimat efisiensi metabolisme ini? Dari apa yang kita pelajari sebelumnya? Tadi ada hubungannya sama adaptasi latihan. Apa kira-kira di sini efisiensi metabolisme? Kalau radikal bebas di sini kan saya tuliskan nih melalui mengurangi stres oksidatif. Di sini ada radikal bebas. Radikal bebas juga nanti bisa menjadi antiinflamasi. Kalau efisiensi metabolisme kira-kira maksudnya apa? Oke, mengoptimalkan penggunaan energi. Oke. Energi dari ada 3 tadi, karbohidrat, lemak, protein. Energi dari Efisiensi metabolisme. sebelumnya tadi sempat kita bahas di mana tadi, di adaptasi fisio ya, adaptasi latihan. Hadiahnya. Yang lain? Sudah ada hampir benar. Apa tadi Mbak jawabnya? Mengoptimalkan penggunaan energi. Nah, bisa ditampilkan energi yang dioptimalkan ini dia berasal dari mana? Lemak. Salah satu aja. Lakat. Ya, jadi di sini kalau kita mau adaptasi latihan, misalnya tubuh kita itu biar bisa menghasilkan ATP secara lebih efisien. Kalau di sini kan saya tuliskan latihan lebih banyak pakai lemak. Karena energi yang banyak dipakai itu dari lemak, maka dia lebih hemat energi dan produksi ATP-nya lebih efisien. Nah, sehingga di sini di siklus makro ini ada efisiensi metabolisme. Efisiensi metabolisme maksudnya apa? Di sini ada pengaturan asupan lemak yang tadi sempat saya singgung. Jadi biasanya untuk persiapan itu kita pakainya pengaturan gizinya itu diusahakan lemak-lemak tapi lemak yang baik. Misalnya ada, kalian taruh kacang almond? Oke, kacang almond sama kacang tanah, lemak baik yang mana? Almond. Almond. Nah seperti itu. Jadi lemak baik selain kacang almond ada yang bisa kasih contoh? Alpukat. Pistachio. Oke, kalau pistasionya gabung sama apa? Jadi lemak baik atau lemak jadi mahal benar. Tingkatkan mood. Oke. Jadi kalian nggak usah kaget kalau misalnya awal-awal kalian persiapan untuk misalnya adaptasi latihan tadi dikasihnya justru adalah sumber lemak. Tapi lemaknya biasanya akan dipilih lemak yang baik. Kalau misalnya kalian suka tempe goreng? Nah, tempe goreng kalau misalnya digorengnya pakai minyak Sawit. Minyak kelapa sawit sama minyak zaitun. Kalian tahu minyak zaitun kan ya? Oil ya. Kira-kira si tempe tadi tetap menjadi tempe goreng tadi tetap menjadi lemak yang jahat, atau kalau misalnya minyaknya minyak yang baik dia berubah menjadi tempe Minyak bayi. lemak baik. Lemak bayi. Lemaknya lemak tak jenuh. Kalau digorengnya sama-sama pakai minyak yang banyak ya udah sama aja, berarti penyerapan minyaknya akan banyak meskipun minyaknya adalah minyak yang baik. Tapi memang katanya kalau misalnya si minyak zaitun atau olive oil tadi sama minyak kelapa sawit itu pupa sama mukanya itu bagusan yang di minyak zaitun.
Tapi tetap aja segala sesuatu yang digoreng, apalagi minyaknya banyak ya gorengnya, itu pasti akan jadi lemak yang kurang baik. Nah, kalau sudah makro, kita lanjut ke periodisasinya, kita lanjut ke siklus meso sama siklus mikro. Nah, kalau di sini sudah merupakan panduan dalam hitungan bulan, mingguan, dan juga harian. Nah, di siklus meso dan juga mikro, ini yang kalian mungkin sudah dengar sebelumnya ya, nanti akan dibagi menjadi sebelum latihan, saat latihan, dan juga sesudah latihan. Di sini saya tuliskan garing pertandingan karena biasanya nanti sesi latihan sama sesi pertandingan itu beda. Jadi sesi latihan itu masih kayak persiapan, nanti sesi pertandingan nanti juga akan beda lagi. Tapi setiap sesi latihan atau pertandingan dia dibagi menjadi sesi sebelum, saat, dan sesudah. Oke, ini nanti mungkin akan banyak di praktikum ya. Jadi ini kebutuhan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Ini pada saat persiapan latihan, ini pada saat pertandingan, ini pada saat setelah pertandingan. Ini nanti akan banyak di praktikum, mau saya jelaskan sekarang atau pas praktikum aja? Kalau pas praktikum kan kita sekalian hitung. Kalau sekarang ya mungkin masih ngawal-ngawal aja, saya nggak bawa kasus soalnya. Oke, satu praktikum aja ya. Jadi kalau di periodisasi nutrisi tadi ya ada siklus meso dan juga mikro. Meso mikro ini nanti akan dibagi menjadi sebelum atau persiapan. Yang ini di sini ada tulisan tanpa penurunan berat badan dan dengan penurunan berat badan. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga biasanya akan dicek dulu berat badannya. Kalau memang perlu penurunan berat badan maka di sini kebutuhan karbohidratnya akan lebih sedikit. Kemudian saat pertandingan, kalau kita lihat saat pertandingan ini karbohidratnya kan dia antara 3 sampai 7 ya. Nah, kalau pertandingan dia naik 5 sampai 12. Lemaknya dia juga naik dari yang sebelumnya 0,8 sampai 1,3, dia jadi 1 sampai 1,5. Kalau setelah itu karbohidratnya balik lagi seperti sebelum sekitar 3 sampai 4, lemaknya tetap di lemak yang tinggi. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin atau mau didiskusikan terkait dengan periodisasi? Kalau misalnya ada seorang atlet nih, dia minggu depan jangan minggu depan deh, bulan depan dia mau tanding misalnya di Olimpiade. Berarti kira-kira dia lagi di siklus yang mana? Di siklus makro, di siklus meso, atau di siklus mikro? Bulan depan dia ikut Olimpiade. Meso dan mikro dijadiin satu ya. Kemudian kalau misalnya ada anak-anak SMA, dia lagi dikumpulkan untuk mengikuti kejuaraan mewakili daerahnya. Nah, kejuaraannya itu masih tahun depannya, tapi proses seleksinya pertanyaannya belum selesai, udah oke. Ya, jadi itu kalau misalnya masih lama, masuknya ke makro. Kemudian kalau misalnya kita harus memperhatikan bagaimana efisiensi metabolisme. Berarti itu dia ada di siklus mana? Makro. Kalau misalnya kita harus memperhatikan jumlah karbohidrat sama lemak pada saat sebelum pertandingan. Meso dan mikro. Kalau kebutuhan cairan diperhatikannya. Jadi biasanya cairan itu diasumsikan kalau seseorang itu tidak dalam keadaan dehidrasi, sehingga cairan itu diperhatikannya itu di meso sama mikro. Kenapa dia di sini? Karena biasanya pasti sebelum-sebelumnya itu kan dia tidak cairannya ya udah tercukupi aja. Tapi saat di meso sama mikro dia baru setelah tercukupi nanti akan disesuaikan. Kalau misalnya sebelum latihan harusnya segini, setelah latihan harusnya segini. Menurut kalian kira-kira kebutuhan cairan itu paling banyak sebelum, saat, atau sesudah latihan? Kebutuhan cairan sebelum. Semuanya.
atau sesudah? Ya, sebenarnya saat kalau kita lihat di sini ya, jadi saat dia sebelum persiapan kan sebelum ya, sebelum dia juga ada cairan di sini, kemudian ada saat, kemudian lumayan ya di sini, kemudian setelah di sini tidak disampaikan tapi dipastikan kalau memang dia harus. Biasanya itu kalau setelah itu, ini pada tahap ini gizi yang sangat dibutuhkan adalah cairan. Jadi biasanya paling banyak memang setelah. Kenapa setelah? Karena pada saat itu kan memang keringat sudah diproduksi ya, tapi kan dia masih akan terus memproduksi keringat, misalnya seperti itu. Jadi kalaupun misalnya kita konsumsi minum ya udah untuk mengganti cairan atau misalnya tadi berkeringat ya, jadi mengganti yang keluar dari keringat. Tapi kalau setelah itu pastikan keringat yang diproduksi akan lebih banyak. Nah, sehingga kemungkinan besar cairan yang keluar juga akan banyak, sehingga perlu ditambahkan cairan-cairan untuk menjaga keseimbangan cairannya tadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas itu. Jadi kita bahas terkait dengan keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Karena bagi atlet tidak hanya cukup terkait dengan nutrisinya atau zat gizinya, tapi kita juga harus memperhatikan cairan dan juga elektrolit. Ketahui. Biasanya intake cairannya atau kita mengkonsumsi cairan bisa dari makanan atau minuman, sebagian besar dari minuman ya, ada juga yang dari makanan. Itu sekitar 1.800 sampai 2.500 ml per hari. Ini untuk atlet ya. Outputnya dari mana aja? Bisa jadi dari urin, bisa juga dari paru-paru, bisa juga dari kulit. Kulit ini yang tadi keringat tadi contohnya. Oke, kalau ini mungkin kalian sudah mengulang. Jadi cairan tubuh itu dia disimpan dalam bentuk cairan intraseluler sama ekstraseluler. Apakah cairan ini hanya terdiri dari air? Tidak, karena cairan tubuh memang ada bagian air sama ada bagian terlarut. Bagian terlarut itu ada elektrolit dan juga non elektrolit. Nah, karena kita fokusnya adalah elektrolit, maka di sini saya sampaikan adalah elektrolit merupakan zat yang larut dalam air dan terurai menjadi ion. Jadi kalau kita bahas elektrolit, pasti kita juga bahasnya lebih ke ion. Misalnya Na+, kemudian ada karmin, misalnya Ca2+. Nah, itu elektrolit. Nah, dalam olahraga biasanya yang perlu diperhatikan adalah natrium, kalium, dan juga kalsium. Jadi 3 besar elektrolit yang perlu diperhatikan adalah ini. Apakah elektrolit cuma ini? Natrium, kalium, dan kalsium? Ya, ada yang bisa kasih contoh selain 3 ini? Cl, oke. Selain Cl apa? Cl, krom, Cr ya, juga bisa. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ya. Biasanya kalian ini enggak suka konsumsi Pocari Sweat enggak? Kan biasanya masih dapat sponsor ya kalau ada kegiatan-kegiatan di sini, atau ISO Plus ya kalau nggak salah pernah jadi. Iya. Ada ion apa aja di situ? Kita tadi kan sudah nemu ada natrium, ada kalium, ada kalsium, ada krom, kemudian ada klorida, terus ada apa lagi? Magnesium. Kita mau ngapain, amin gitu ya. Amin. Oke, jadi sebenarnya elektrolit sendiri ada banyak, cuman mungkin yang harus diperhatikan saat kita ketemu atlet atau kedokteran olahraga adalah natrium, kalium, dan kalsium. Kebutuhan cairan tiap orang itu beda-beda. Tiap atlet, meskipun atlet cabang olahraganya sama, itu juga berbeda. Yang mempengaruhi apa? Yang pertama tentu saja adalah usia.
kemudian suhu lingkungan. Jadi misalnya atletnya dari Malang nih, Malang kan dataran tinggi ya, terus dibawa ke Surabaya karena kejuaraannya di Surabaya, itu pasti nanti kebutuhan cairannya akan meningkat karena ada perbedaan suhu lingkungan. Kemudian aktivitas fisik ini disesuaikan sama tadi intensitas latihannya ya. Kemudian ada dietnya atau pengaturan makan yang sedang dikonsumsi. Kemudian ada stres sama sakit. Jadi kalau misalnya atletnya stres atau atletnya lagi sakit, itu pasti dia akan membutuhkan cairan yang lebih banyak. Apalagi kalau misalnya lagi demam gitu, biasanya juga akan butuh cairan lebih banyak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya kita lagi mendampingi atlet, kita harus memastikan kehilangan cairannya atlet itu berapa. Jadi biasanya akan dihitung misalnya berat badan atlet saat sebelum melakukan latihan atau sebelum bertanding sama setelah melakukan latihan. Karena gampangnya ada yang menyampaikan kalau misalnya berat badan sebelum bertanding, misalnya sebelum bertanding itu misalnya kita ambil 60. Nah, setelah bertanding dia menjadi 68,5. Berarti kan 58,5. Berarti dia berkurang berapa? 1,5. Kemungkinan besar 1,5 ini dianggap sebagai kehilangan cairan melalui keringat, misalnya seperti itu. Nah, 1,5 tadi kalau kita bandingkan dengan berat badan awalnya berarti 60 ya, itu sampai 2% atau enggak? 1,5 kan tadi kehilangan berat badannya, sementara berat badan awalnya adalah 60 kg, berarti sampai 2% atau enggak? Sampai 2%-nya kan harusnya 1,2, ya kan? 1,2, berarti kalau misalnya dia seperti itu, kemungkinan dia juga mengalami penurunan performa. Jadi kalau bisa jangan sampai si atletnya tadi itu bisa kehilangan cairannya itu lebih dari 2%. Nah, caranya bagaimana biar nggak sampai lebih dari 2%? Dipastikan antara keseimbangan cairan dan juga elektrolitnya. Biasanya apa namanya? Kalian pernah ketemu atlet apa? Basket, voli, futsal. Bela diri, bela diri. Ada nggak cabang olahraga yang tidak memungkinkan atletnya itu minum di tengah-tengah pertandingan? Oke, kalau kita panjat tebing, sebenarnya panjat tebing kalau misalnya dia membawa minuman masih bisa, ya kan ya. Yang paling agak susah adalah berenang. Nah, kalau misalnya berarti kalau misalnya seperti itu kita harus pastikan kalau dia mulai berenang, kebutuhan cairannya itu sudah cukup. Dan cairannya itu juga cukup untuk memenuhi kebutuhan dia selama berenang. Bisa, tapi berenang nggak ada yang jarak jauh banget ya. Jadi mungkin kalau kita waktuin mungkin juga nggak ada yang lebih dari 5 menit misalnya. Kecuali yang triathlon itu kan dia gabungan kan ya. Nah kalau misalnya seperti itu, jadi kita harus pastikan dulu dia konsumsi minumannya itu harus cukup. Nah kalau yang lain misalnya olahraga kayak tadi misalnya panjat tebing, lari itu kan kita bisa kasih minum di tengah-tengah. Sehingga kita masih bisa ini memastikan keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Apalagi misalnya nih dia lagi olahraga misalnya basket. Basket kan kalau misalnya keringetan kan kelihatan banget kan. Ya udah kita langsung kasih minumannya, kalau bisa tambahin minuman yang ada elektrolitnya. Air mineral ya, air putih yang biasa kalian konsumsi itu ada elektrolitnya nggak? Ada. Kayaknya tergantung dari mereknya, karena kan ada air demineralisasi, justru air mineralnya itu dibuang, ada juga air mineral ditambahin mineral tertentu. Ada juga yang air murni, jadi yang nggak tahu pokoknya di situ dia ada mineral apa langsung diproses, jadinya kan seperti itu. Jadi bisa dikasih air putih atau air yang memang sudah khusus ada elektrolitnya. Ya kalau kalian biasanya untuk diari juga, tapi juga bisa. Karena dia mudah bikinnya juga kan, mudah, murah. Ya. Karena biasanya kalau kita berkeringat, pasti kalau misalnya, makanya kan kalau kalian pernah tahu Pocari itu kan iklannya selalu dia habis berolahraga baru konsumsi Pocari. Karena kalau nggak olahraga konsumsi Pocari biasanya rasanya terasa aneh.
Ya kan, kalau habis olahraga kan mungkin orang keringetan gitu ya. Nah setelah keringetan itu kan berarti dia akan kehilangan elektrolit, sehingga pas minum Pocari rasanya seger. Tapi kalau nggak olahraga, misalnya kita nggak keringetan nih, minum Pocari biasanya rasanya aneh. Biasanya karena apa? Pengaruhnya ke keringat tadi. Karena kan kalau keringat hilang, kita elektrolitnya juga kurang kan. Akhirnya minuman yang banyak elektrolitnya itu kerasa segar. Biasanya gitu. Kemudian kita juga bisa mengecek jumlah dan warna urin. Kalian pernah tahu nggak misalnya urin itu warnanya apa? Dia berarti dehidrasi, misalnya seperti itu. Kalau warnanya kayak coklat agak tua, kira-kira dia kurang cairan atau cukup cairannya? Kalau misalnya warnanya tadi coklat ya, sekarang kita lebih muda, ke arah kuning. Kuning itu kalau nggak bau apa-apa itu kayaknya masih aman ya. Tapi kalau udah ada bau-bau sesuatu biasanya nanti pasti kalau nggak habis konsumsi obat ya konsumsi vitamin. Kemudian kalau misalnya warnanya putih atau jernih itu kurang atau cukup? Cukup terhidrasi. Cukup. Terus sekarang kalau misalnya saya tanya, urin itu penting nggak sih dicek untuk atlet? Penting. Dari urin atlet kita bisa ngecek apa aja? Dop. Dop. Ginjal. Doping kayaknya sama dengan ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita lihat kayak urin itu ngapain sih kita ngecek urin? Ternyata ngecek urin itu bagi atlet itu malah justru menjadi penting. Kenapa? Yang pertama tadi ngecek untuk status hidrasinya, yang kedua adalah penggunaan doping oleh si atletnya tadi. Karena biasanya atlet itu pintar, entah atlet entah pelatihnya yang penting ya. Kenapa? Yang pintar karena biasanya gini. Oh doping pemeriksaan doping itu biasanya jam sekian, maka dopingnya akan diberikan jam yang sebelumnya atau setelahnya biar nggak terdeteksi di urin. Ada juga yang misalnya pas tes urin yang dipakai itu bukan urin atletnya, tapi urin coachnya, misalnya seperti itu. Nah seperti itu biasanya banyak sekali kasusnya di dalam kompetisi. Nah ini yang mungkin mudah sekali dimonitor. Jadi kalau misalnya atlet itu berkeringat ya seperti ini, maka usahakan kalau dia berkeringat langsung kita kasih cairan lagi. Cairannya bisa berupa air atau minuman yang ada elektrolitnya tadi. Nah semua keringat atau cairannya yang hilang ini harus diganti. Biasanya paling gampang ukurnya adalah tadi BB sebelum sama sesudah latihan. Nah ini beberapa strategi hidrasi disesuaikan dengan periodisasi tadi ya. Kalau di sini saya tuliskan sebelum latihan, saat latihan, sama setelah latihan, berarti kira-kira dia masuk ke siklus yang mana? Meso dan mikro. Jadi kalau misalnya siklus makro itu dia nggak akan muncul sebelum, saat, dan setelah. Kalau muncul seperti ini berarti dia sudah masuk siklus meso dan mikro. Nah sebelum latihan biasanya harus dipertahankan untuk mencegah dehidrasi dan biasanya saya tuliskan kondisi umumnya pasti cukup cairan. Jadi pastinya biasanya kalau misalnya atlet dia juga akan dikasih misalnya botol minum nih, dikasih botol minum sekali dia harus habis sekian misalnya seperti itu. Tapi apakah cairan tadi hanya dari minuman? Makanan. Sumber cairan tubuh nih misalnya kita mau ngasih seseorang cairan, apakah hanya dari minuman aja? Bukan. Ya benar sob, jadi bisa dari makanan, misalnya makanan-makanan berkuah, nggak cuma sob ya, ada soto, ada rawon, kalau kalian di Surabaya biasanya kenal rawon, kemudian sayur-sayur berkuah lainnya, atau juga mungkin kalau misalnya kepepet bisa pakai infus, tapi infus kan jarang yang isinya cuma infus air kan ya, pastikan infus sama vitamin. Nah kemudian pada saat pada saat latihan di sini minum untuk mengganti kehilangan cairan dan menjaga suhu tubuh. Jadi pada saat latihannya atau saat pertandingannya fokusnya adalah mengganti kehilangan cairan. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang kalau udah kelihatan keringetan, kalau bisa langsung kasih minum. Atau minumnya bisa air atau minuman elektrolit. Atau kalau misalnya si atletnya tadi izin ke kamar mandi, ke toilet, berarti kan kemungkinan dia
buang air kecil. Nah itu juga harus langsung dikasih gantinya yang misalnya keluar lewat urin tadi. Nah kalau setelah latihan sebenarnya tujuannya sama kayak saat latihan, jadi menghadapi kehilangan cairan dan elektrolit. Tapi di sini juga penting untuk recovery. Jadi harus dipastikan kalau misalnya kalau tadi saya sampaikan ya saat latihan atau saat pertandingan di sini kan keringat masih diproduksi. Nah kalau di sini kemungkinan kan keringat sudah berhenti diproduksi. Jadi kita harus benar-benar pastikan kalau yang hilang tadi adalah sudah kita ganti gitu. Taunya dari mana? Bisa dengan paling gampang adalah berat badan tadi. Jadi misalnya berat badan sebelum latihan atau sebelum bertanding tadi misalnya 60, setelah bertanding misalnya turun jadi 59. Maka kita usahakan dalam 3-4 jam setelah pertandingan itu berat badannya naik lagi menjadi 60. Kalau misalnya seperti itu, maka kemungkinan besar dia sudah cukup cairan dan elektrolit setelah latihan. Kalau nggak cukup gimana? Nah kalau nggak cukup takutnya nanti proses recovery-nya atau mengembalikan kondisi seperti sebelum pertandingan itu akan terganggu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Absennya sudah? Tanya dulu. Nggak harus sampai 3 liter. Meskipun air itu kan masuk jenisnya 1 ya. Jadi kalau misalnya hilang 3 kilo harus 3 liter. Ya nggak harus langsung. Ya mungkin kalau gampangnya 3 liter, tapi nggak langsung dalam saat itu gitu loh. Bisa dicicil sampai tadi saya bilang 4 jam setelah latihan atau setelah pertandingan. Kalau nggak tercukupi gimana gitu ya? Kalau nggak tercukupi ya kemungkinan besar nanti recovery-nya dia atau prosesnya dia mengembalikan keadaan seperti semula itu agak lama. Kayak tadi misalnya kalau sebelumnya dia misalnya energinya dari lemak nih, dia pas pertandingan dia pakai energi dari karbohidrat, maka pas balik lagi untuk menggunakan energi dari lemak, dia ini nggak bisa gitu. Prosesnya agak lama mengembalikan adaptasi latihannya tadi loh. Foto. Dari Indonesia ya saya kurang paham memang arahnya seperti itu, tapi biasanya bisa jadi karena sekarang kan sudah perkembangan itu dan teknologi jadi sudah memikirkan oke berat badannya masih sekian, tapi kalau bisa itu berat badannya lemaknya itu lebih sedikit daripada atau mungkin seperti yang memperhatikan misalnya kalau kita bicara lemak sama protein, berarti memang yang lebih bagus kan harusnya tetap proteinnya penuh dulu kan. Nah kalau dia lemaknya lebih banyak, jadi arahnya tadi kayak misalnya proteinnya
protein jadi otot ini tapi nggak ada digoreng, dia ada lemaknya. Nah dia disimpan dalam bentuk apa? Kalau kita nggak latihan, bilang eksporter bilang apa ya? kalau kita latihan, dia bisa disimpan dalam bentuk Tunjukin foto. Tapi beda gitu, karena kalau maunya segini kok. Dukanya kalau segini. Crossfit gak sih jatuhnya? Hah? Crossfit kayak Iya ya. Dia lebih tinggi gitu loh. bilang cepat ngehe. Apa ini? Ngehe kayak. Cepat ngehe. Pak Ngehe. kalau dia udah jadi atau dia udah dia nggak akan. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Zan. Ayo. Robert lah. Apa ini berarti? Ya tinggal tembak siapa itu sama saya. Masalahnya ini. Celek mana? Uangnya nggak sesuai skenario potong kemarin. Bro tergoda masker. Ayo, tambahan 20.000. Mantap sih. Nah, aku sih keren potong itu. Ini nggak sih buat Gratis potong satu kali. tapi kan saling berhubung ya kan ya. Bahas ngomong. Enggak, aku jangan sengaja milih. Ya, lucu tadi. Ada lagi mungkin yang Ya, gimana ngomong enggak terlalu keras. Mbaknya juga. Enggak diam-diam kan ngomong cowok. Oke, kalau tidak ada, saya minta bantuan kalian untuk membacakan kesimpulan. Saya ambilkan dari absen aja ya. Sekarang tanggal 5, absen 5. Irfan Badi. Aduh, jangan. Irfan, Sedih banget. Itu apa? Oke, Mas Irfan boleh dibantu membacakan ini kesimpulan tadi kita sudah belajar terkait studio energetik. Kasian kan? Ya, izin menyampaikan kesimpulan Kurang besar di ini. prinsip bioenergetik sendiri, yaitu studi tentang bagaimana caranya tubuh menghasilkan, menyimpan dan juga menggunakan energi atau bisa kita sebut biasanya ATP, yang dimana dipergunakan untuk aktivitas fisik. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Mas Muhammad Edo Tane ya. Bisa dibacain Mas, dibantu baca terkait dengan metabolisme olahraga. Izin membacakan terkait kesimpulan dari metabolisme olahraga. Jadi metabolisme olahraga adalah proses perubahan energi yang melibatkan pemilihan dan penggunaan bahan bakar untuk menghasilkan ATP sesuai dengan kebutuhan aktivitas. Yoga. Lanjut ke periodisasi nutrisi olahraga ya. Mungkin bisa dibantu bacain Mbak Lintang Inas. Baik, dari periodisasi nutrisi olahraga, kesimpulannya adalah pengaturan dari asupan gizi berdasarkan dari tahapan latihan, yaitu mikro, meso, makro, meso, dan mikro untuk mendukung dari performa. Oke, terima kasih. Kita ke keseimbangan cairan dan elektrolit. Mungkin bisa dibantu bacain Mbak Haifa Hasna Putri. Saya ingin membacakan kesimpulannya. Jadi keseimbangan cairan dan elektrolit adalah pengaturan intake dan keseimbangan cairan serta elektrolit untuk menjaga fungsi tubuh dan performa selama aktivitas. Oke, terakhir yang belum ketujuh, enak bahasanya. Ada Mas Teddy Nur Nizam, ya. Yang mana? Ya, Mas Teddy, saya minta tolong dibantu apa ya? Jelasin apa ya? Oke, kalau tadi kita bahas terkait dengan periodisasi
periodisasi, ada sebelum latihan, saat latihan, sama setelah latihan. Kira-kira dari 3 masa ini maksudnya ke siklus yang mana? Makro, atau meso dan mikro? Masuk ke siklus mesosikkel dan mikrosikkel. Oke, masuk ke siklus makro dan juga mikro dan mesosikkel. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita berarti lanjut ketemunya di praktikum ya. Praktikumnya hari apa? Kamis. Atau mau diganti? Atau Kamis saja? Saya jadwal aja udah. Oke, untuk modulnya nggak harus di print, kalian bisa baca-baca aja pakai bukunya masing-masing. Tapi nanti saya mungkin minta tolong kalian untuk bawa kertas kosong aja ya, karena nanti buku juga nggak apa-apa, karena nanti kita banyak praktek untuk bahan karbohidrat termasuk protein. Nggak ada post test, nggak ada pretest untuk praktikumnya. Nanti di praktikum kalian cukup mengerjakan, kalau nggak salah di modul itu saya bikin sekitar 3 kasus ya, 4 kasus. Nanti yang 1 kasus kita kerjain bersama, yang 3 kasus kalian kerjakan sendiri. Jadi nggak ada pretest, nggak ada post test, nanti langsung kerjain praktikum. Nggak, maksudnya udah praktikum kalau sesuai jadwal, praktikumnya kapan? Ada rasa? Ya, Mas Bayu, ada ini sendiri kan ya? Oke, baik, terima kasih. Sampai di mana? Ini